Oke, kita lanjut lagi untuk materi aljabar ya. Untuk materi aljabar itu kita di part kedua itu tentang penyederhanaan dan pemfaktoran. Ini hanya ada pemfaktoran, penyederhanaan dan pemfaktoran ya. Nah, untuk penyederhanaan itu hampir mirip ya dengan misalkan dengan pecahan atau pecahan misalkan penyederhanaannya misalkan 4/6 berarti disederhanakan atau diperkecil itu dengan dibagi dua kan. Kalau ini 4 berarti atas bagi 2, bawah bagi 2, 4 bagi 2 sama dengan 2, ini jadi 3. Nah, ini penyederhanaan juga. Di aljabar juga sama, ada yang namanya penyederhanaan. Nah, tapi penyederhanaan ini dia menggunakan ekspresi aljabar dan menggunakan berbagai variabel, konstanta, dan koefisien. Secara istilah penyederhanaan adalah menggabungkan suku-suku sejenis. Berarti sukunya itu harus dia sejenis. Misalkan X dengan X misalkan. Kemudian Y dengan Y ya. Kalau X dan Y itu dia tidak bisa ya. Tidak bisa disederhanakan gitu. Ini tidak boleh ya. Nah, menggabungkan suku-suku sejenis dalam ekspresi aljabar. Nah, suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkatnya harus juga sama ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Misalkan sini ada 3x ditambah 2y dikurangi x ditambah 5y. Nah, suku sejenisnya di sini ada x, di sini juga ada x. Tapi ingat, untuk x ini kita harus ingat-ingat tanda positif negatifnya ya. Berarti yang ini adalah 3x dan yang sebelahnya itu adalah negatif x. Begitupun dengan yang y. Nah, ini karena positif berarti positif 2y dan positif 5y. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Berarti biasanya untuk penyelesaiannya itu kita urutkan dulu. Misalkan ini ada 3x dan min x kan. 3x min x kemudian ada plus 2y dengan plus 5y kan. Nah, kita lihat di sini ada negatif x. Negatif x itu sama aja dengan negatif 1 ya. Di sininya sebetulnya ada 1, tapi kita tidak perlu penulisnya. Cukup tulis x-nya aja. Berarti 3x dikurangi 1x atau 3x dikurangi x berarti x-nya berkurang 1 menjadi 2x. Variabelnya tetap ada x ya. Ditambah 2y ditambah 5y, ini 2 aja, positif dengan positif berarti 2 tambah 5 adalah 7, variabelnya tetap y ya, berarti untuk penyederhanaan ini adalah jawabannya 2x ditambah 7y. Nah, begitupun yang di bawah ini sebetulnya pangkat 2 ya, jadi kalau ditulis ulang itu berarti 4a pangkat 2 ditambah 2a dikurangi A pangkat 2 ditambah 7. Nah, ini sama aja. Berarti kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Berarti yang berpangkat 2 dengan variabelnya sama kita masukkan. Nanti 4A pangkat 2. Ini ada tanda negatif ya. Berarti negatif A pangkat 2 ditambah 2A ditambah 7. Nah, kalau ini ada 2A dan positif 7 tidak ada temannya ya sudah. Berarti kita tidak perlu menghitungnya. Berarti ini udah betul ya. Ini udah betul, berarti tinggal kita hitung 4A dan negatif A pangkat 2. Jadi tinggal kita kurangi 4A dikurangi A pangkat 2 berarti itu hasilnya adalah 3A pangkat 2 ditambah 2A ditambah 7 seperti ini ya. Jadi ini jawabannya gitu. Untuk penyederhanaan sebetulnya sangat simpel, hanya saja kita harus teliti dari tanda positif ya, positif dan juga tanda negatif, juga pangkat 2-nya. Pangkat 2 ini jangan sampai salah gitu. Kalau salah ya berarti nanti jawabannya bisa salah gitu. Untuk variabel mungkin semuanya udah bisa lebih teliti ya. Karena untuk huruf kan peluang kesalahan terjadinya kesalahan itu minim gitu. Oke, kita lanjut ke bagian C. Ini ada yang namanya pemfaktoran atau bisa dikenal dengan faktorisasi. Nah, pemfaktoran adalah penulisan atau menulis ekspresi aljabar sebagai hasil kali faktor-faktornya. Contoh, kita masuk ke poin A dulu.
Sini ada memfaktorkan dengan mencari faktor persekutuan. Nah, ini kita hanya membedah ya, sebetulnya membedah. Di sini kita punya 6x ditambah 9. Kita cari faktor dari 6 dan 9. Nah, faktor dari 6 dan 9 itu berarti 6-nya itu bisa dibagi dengan 3 dan 9 juga bisa dibagi 3 kan? Nah, berarti faktor dari 6 dan 9 adalah angka 3 gitu. Karena 3 ini bisa membagi keduanya, mau 6 ataupun 9. Kalau pakai 2, ya 6 bisa dibagi 2, tapi 9 tidak bisa dibagi 2 gitu. Ada lagi yang lain? Nggak ada kan? Cukup 3 aja. Nah, berarti faktor dari ini asalnya adalah 6x ditambah 9, berarti faktornya itu 3 kurung buka. Nah, kita cari perkalian agar ketika dikalikan dengan 3 itu hasilnya adalah 6x, dan ketika dikalikan 3 juga hasilnya adalah 9. Atau bisa aja 6 dibagi 3 hasilnya 2, X dikali ini nggak ada kan, berarti tetap X. Ini karena positif, berarti kita tambahin positif. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Oh, berarti faktor dari 6x tambah 9 itu adalah 3 kurung buka 2x tambah 3. Gitu. Jadi pemfaktoran itu kita mencari ya bagaimana faktor atau turunannya atau yang angka yang lebih kecilnya gitu. Lanjut di sini ada ini A-nya ini tuh pangkat 2 ya. Oke. Kita tulis ulang coba. Berarti sini 4A pangkat 2. Terus di sini B dikurangi 8AB 4A. Oh, sorry, ini ada double ya. Sorry. Berarti ini ada double. Berarti cukup segini aja. Nah, ini ada double, berarti ini dicoret. Nah, karena itu sama ya. Oke, jadi soalnya itu adalah 4A kuadrat B dikurangi 8AB. Nah, ini bagaimana ya? Kita cari faktornya. Faktornya kita fokus dari angkanya dulu. Di sini ada 4, di sini angka 8. Berarti angka 4 dan 8 sebetulnya ada dua. Bisa pakai angka 2, bisa pakai angka 4. Nah, kita pakai yang lebih besar aja. Karena 4 dikali 2 kan hasilnya adalah 8, 4 dikali 1 hasilnya 4 gitu. Jadi kita pakai angka 4, berarti di sininya berarti kita tambahkan 40. Nah, biar dia menjadi A kuadrat itu harus diapakan? Nah, berarti A kuadrat ini harus ada perkalian. A kuadrat itu kan didapatkan dari A kali A kan. Nah, berarti kita harus memecah A kuadrat ini jadi 2. Oh, berarti sini bisa kita tambahkan A. Kemudian di sini ada B, di sini juga ada B. Nah, awas, di sini kita lihat juga angka 8 ini harus dikalikan dengan berapa nih biar hasilnya 8. Angka 4 ini harus dikali berapa biar hasilnya 8? Dikalikan 2 gitu. Untuk B-nya, nah kalau kita taruh B-nya di sini, nanti di sini jadi 4A dikali B, berarti 4AB kan? Oh, berarti sini harus ada A nih. Nah, 4A dikali A, berarti 4A kuadrat. B-nya 4A dikali B, ya B gitu. Nah, berarti sini juga 4A. Nah, ini kalau dikalikan lagi dengan A, hasilnya jadi segini kan? Oh enggak, ini berarti yang ini ke sini ya. Nah, kita ganti dulu biar nggak pusing. Nah, di sini ada 4A dikalikan dengan 2. 4 kali 2 hasilnya 8. Karena ini negatif, ini positif, oh berarti sini harus negatif. Nah, kenapa harus negatif? Karena negatif dikali positif hasilnya negatif. Berarti sini harus harus negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, di sini B misalkan. B dikali ini nggak ada kan? Berarti B-nya nggak ada. Berarti sini udah masuk bisa. Cuma di sini A-nya berarti ini bisa juga. Tapi ketika kita pindah ke bagian yang sini, kita lihat 4 dikali ini A kan nggak ada. Berarti 1 ya. 4 kali 1 sama dengan 4. A kali A pangkat 2, B-nya nggak ada. Oh, berarti ini B-nya nggak boleh di sini. Kita pindahkan berarti ke sini. Gitu. 4 dikali 1, 4. A-nya ada juga ya. A kali A sama dengan A pangkat 2. B-nya karena nggak ada. Oh, B di sini. Kita coba lagi. 2, nah negatif positif negatif. 2 dikali 4 hasilnya 8.
Ini nggak ada kan titik-titiknya, kan ini udah dihapus, sudah kita hapus. Oh, berarti A-nya kita masukkan, B-nya juga kita masukkan. Oh, berarti faktor itu. Faktor dari 4A pangkat 2B dikurangi 8AB yaitu 4AB kurung buka A min 2 gitu. Nah, ini harus diperhatikan adalah ketika kita menempatkan si variabelnya ya, kayak tadi kalau misalkan masukin di sini ya otomatis kita salah gitu jawabannya. Karena nanti yang di sini si B-nya itu nggak akan ada. Nah, itu yang jadi catatan ya, karena kebanyakan kesalahan dalam pemfaktoran itu seperti itu. Pusing ya, tapi tetap berusaha dan jangan menyerah. Lanjut. Pemfaktoran bentuk kuadrat. Nah, kalau ada bentuk kuadrat ya otomatis bakalan ada pangkat dia. Kan ada yang namanya pangkat. Contoh, digunakan untuk memfaktorkan ekspresi kuadrat AX. Nah, ini bentuknya itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C ya. Nah, ini nggak usah. Nah, gitu. A-nya AX itu A, B, C itu adalah angka, X-nya itu variabel ya. Ini pangkat 2 berarti X pangkat X kuadrat atau X pangkat 2. Contoh, kita kalau ada soal seperti ini, berarti kita harus memastikan dulu bentuknya harus seperti ini. X pangkat 2 tambah BX tambah C. Gitu, ini wajib. Yang kedua, kita harus mencari dua bilangan yang hasil kalinya itu adalah C. Berarti kalau dikali ya, ini kali sama dengan C. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah B. Nah, ini titik-titik angkanya berapa gitu. Tulisnya dalam bentuk X angka pertama. Angka pertama itu bisa yang atas, yang keduanya bisa yang bawah. Ini tergantung nanti menyesuaikan aja dengan soalnya ya. Oke, kita ke contohnya. Misalkan di sini kita punya, nah ini ya, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Nah, cari dua bilangan yang hasil kalinya ketika dikalikan hasilnya 6 dan ketika dijumlahkan hasilnya 5. Berapakah itu? Nah, ini kita harus lihat. Yang dikalikan hasilnya 6. Ada 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 6 kali 1 ya. 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, di sini harusnya gimana nih? Nah, di sini kita lihat ada sebuah catatan. Jika C-nya itu positif, kedua bilangan bertanda sama. Jika C-nya negatif, kedua bilangan berbeda tandanya. Di sini kebetulan si tandanya C-nya itu positif 6 ya. Oh, berarti kalau positif 6, nanti kita bisa menggunakan sini 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Oh, berarti angka pertamanya itu adalah 2. Angka keduanya adalah 3. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke yang mana? Ke arah yang ini. Nah, X tambah angka 1, kurung buka lagi, X tambah angka kedua. Berarti sini kita bisa masukkan bahwa hasilnya adalah X ditambah 2, kurung buka, X ditambah 3 gitu ya. Untuk membuktikan apakah ini betul atau tidak, itu bisa menggunakan kali pelangi ya. Nanti kalau nggak salah di depan ada ya. Nah, ada metode kali pelangi. Nanti kita bisa buktikan apakah pemfaktoran ini betul atau tidak. Yang kedua, ada faktorkan dari X pangkat 2 negatif 7X ditambah 10. Nah, ingat di sini kita punya hasil jumlahnya itu harus negatif 7. Nah, jika dikalikan hasilnya 10, jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 7. Nah, ini bisa aja karena tandanya negatif, itu berarti kalau dikalikan itu kan berarti harus positif. Nah, ada aturan lagi. Kalau positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Kemudian positif kali positif sama dengan positif. Negatif kali negatif, hasilnya negatif. Nah, ini harus positif, sorry. Ini harus diingat-ingat nih. Nah, di sini karena hasilnya adalah negatif, otomatis ketika dikalikan dia harus positif. Gimana sih? Oh, berarti sini harus tandanya negatif. Gitu. Yang kedua, kita harus cari dulu perkalian yang hasilnya 10 itu ada 2 kali 5.
Kemudian berapa lagi ya? Nggak ada, berarti hanya 2 kali 5 kan? Oh, berarti sini kita cobain 2, di sini 5. Negatif kali negatif positif, 5 kali 2, 10. Ini negatif 2 ditambah negatif 5. Negatif 2 ditambah negatif 5. Nah, gini kan? Berarti ini ada positif dengan negatif berdampingan. Kita kalikan positif kali negatif, hasilnya negatif. Berarti negatif 2 dikurangi 5. Punya utang 2, ngutang lagi 5. Berarti negatif 7. Oh, ini benar nih negatif 7. Berarti angka pertamanya adalah X min 2 dan yang keduanya X min 5. Gitu ya. Oke, berarti kita cukup sampai sini dulu ya. Sampai faktorkan X pangkat 2 negatif 7X ditambah 10 ya. Nanti untuk kali pelangi kita simpan di video selanjutnya. Oke, thank you.